Oke, shalom anak-anak. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pengukuran pada besaran turunan. Seperti kita tahu bahwa minggu lalu itu kita sudah membahas tentang pengukuran pada besaran pokok. Jadi minggu ini kita akan membahas tentang pengukuran pada besaran turunan. Namun sebelum kita akan review lagi atau mengulang lagi contoh beberapa besaran turunan dan satuannya. Jadi kita lihat di sini ada luas, volume, massa jenis, dan sampai pada momentum ini. Kita tahu bahwa luas itu satuannya meter pangkat 2 dan seterusnya sampai pada momentumnya. Jadi di sini juga sudah ada rumusnya. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata didapat meter pangkat 2 itu didapat dari panjang kali lebar, atau di bagian volume panjang kali lebar kali tinggi, seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas atau kita akan menghitung tentang pengukuran pada besaran turunan, yakni pada volume, menggunakan alat ukurnya yaitu dan gelas ukur. Jadi kalau benda yang teratur bentuknya, misalkan dia punya panjang, dia punya lebar dan tinggi, kita akan menghitungnya menggunakan rumus dari volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Tetapi kalau bendanya tidak beraturan seperti ini, maka kita perlu menggunakan alat ukur, yaitu kita menggunakan gelas ukur. Jadi langsung saja, misalkan ini contohnya, misalkan untuk gelas ukur yang pertama ini, jadi ini satu gelas ukur, kita mau ukur nilai dari benda ini atau volume dari benda ini, maka kita celupkan ke dalam gelas ukur yang pertama ini. Untuk gambaran pertama, setelah kita celupkan, otomatis dia mengalami perubahan atau dia mengalami kenaikan pada skalanya, yaitu airnya menjadi naik. Nah, oleh karena itu kita lihat yang pertama itu, misalkan dia ada pada skala 28 ml dan setelah dicelupkan dia ada pada skala 34, maka untuk menghitungnya kita hanya menggunakan V2 atau volume kedua dikurangi V1, yakni volume benda kedua ini setelah dicelupkan dikurangi dengan sebelum dicelupkan. Jadi dapatlah 34 kurang 28 dapatlah 6 ml. Jadi volume dari benda ini, benda yang contoh soal yang pertama ini, volumenya adalah 6 ml, seperti itu. Berikut juga sama kayak ini, di gambar contoh kedua ini gambarnya sama, bedanya di punya skala saja. Kita mau menghitung volume dari benda ini. Ketika sebelum dicelupkan nilainya yaitu 30 ml, tapi setelah dicelupkan nilainya menjadi 50 ml, artinya dia mengalami kenaikan. Nah, kenaikan ini adalah merupakan volume dari benda tersebut. Jadi seperti yang tadi, kita menggunakan V2 dikurangi V1 ini, sehingga dapatlah 50 dikurangi dengan 30, 50 dikurangi 30 dapatlah 20 ml. Jadi volume dari benda yang kedua ini, contoh yang kedua ini, volumenya adalah 20 ml, seperti itu. Nah, ini masih contoh yang sama, karena kita tahu bahwa volume itu satuannya itu meter pangkat 3 atau meter kubik satuan secara sistemnya. Namun di contoh soal ini satuannya masih dalam mililiter. Oleh karena itu kita harus mengkonversinya menjadi meter pangkat 3 atau meter kubik. Sama seperti yang kedua ini juga, contoh soal yang kedua ini, kita juga harus konversi dia ke meter kubik. Seperti
seperti itu. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh. Misalkan kita mau konversi liter ke meter kubik, berarti untuk liter kita cukup bagi dengan 1000, maka dapatlah nilai dalam milimeter pangkat 3-nya. Sedangkan kalau dia dalam mililiter seperti ini, kita harus bagi dengan 1 juta untuk konversi dia ke meter pangkat 3. Nah, untuk contoh yang pertama ini, karena hasilnya 6 ml, maka untuk konversi dia ke meter pangkat 3, maka kita harus bagi dengan 1 juta. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa mililiter ke meter kubik itu baginya dengan 1 juta. Sehingga hasilnya di sini 0,00006 meter pangkat 3, atau sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 6 meter pangkat 3 atau meter kubik. Juga sama kayak contoh kedua ini, karena hasilnya 20 ml, seperti ini hasilnya, karena 50 kurang 30, 20 ml, kita mau konversi dia ke meter pangkat 3, karena dia mililiter, kita bagi dengan 1 juta, sehingga hasilnya adalah 0,00002 meter pangkat 3 atau meter kubik, atau dia sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 meter kubik, seperti itu. Jadi kalau mililiter kita baginya dengan 1 juta, sedangkan kalau liter kita baginya dengan 1000. Jadi sekian untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tetap mengingat setiap besaran dan satuannya, terutama besaran pokok dan juga besaran turunan. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.